Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Sahabat Asa yang berbahagia, salihin salihat, para ahlul Quran yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam serial Pustaka Asa pada segmen Quranic Studies Series. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini di season yang ketiga kita sampai pada seri yang ke-35. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas, mendiskusikan, dan mengupas di antara kata benda yang ada di dalam Al-Quran. Ada yang bentuknya single atau dikenal dengan mufrad, dan ada yang bentuknya plural atau yang disebut dengan jamak. Bagaimana kaidah yang selama ini kita kenal dalam ilmu bahasa Arab, ternyata kaidah-kaidah seperti itu ada setelah Al-Quran diturunkan. Jadi memang luar biasa, turunnya Al-Quran ini membuat bahasa Arab yang sebelumnya sudah dipakai di negeri-negeri Arab menjadi sebuah kaidah, sehingga kemudian memungkinkan untuk dipelajari oleh orang-orang yang tidak berbahasa Arab dari aslinya, dan kemudian menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Islam dan bahasa Arab sangat identik. Meskipun tentu sayangnya hari ini sebagian besar umat Islam yang tidak menjadi bagian dari bangsa Arab tidak menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa utamanya. Mudah-mudahan dengan semangat ini kita bisa kembali dekat dengan bahasa Al-Quran, bahasa Arab, sehingga lebih mudah lagi mengetahui isi-isinya. Sebagai preview saja, ini ternyata kajian kita di season yang ketiga sudah sampai pada penghujungnya. Jadi kita tinggal satu bahasan lagi. Kita akhiri sesi ketiga dan nanti bismillah kita sambung di sesi berikutnya. Baik. Kata benda di dalam struktur kebahasaan ini yang disebut dengan isim, yaitu ada yang disebut dengan mufrad, ya, atau single. Ada juga yang disebut dengan plural atau jamak, ya. Dan ini nanti beda dengan karakter yang lainnya, ya, bahasa yang lain, karena nanti dalam perbedaannya itu adalah bahwa kata benda single untuk laki-laki itu tidak selalu sama, karena di sana juga untuk perempuan berbeda. Demikian juga kata benda yang sifatnya jamak ini juga berbeda antara yang laki-laki dan perempuan atau muannats. Dan menarik, bahkan ada yang disebut dengan jamak taktsir, yaitu untuk yang kita kenal dalam bahasa Inggris itu dengan regular dan irregular. Nah, ini nanti ada sedikit perbedaannya di sana. Dan juga ada yang menarik bahwa dalam kata single itu nanti ada yang artinya satu dan ada yang artinya plural. Dalam jamak itu sendiri nanti ada yang dia dua. Jadi dalam bahasa Arab dua itu sudah disebut dengan jamak. Sedangkan dalam bahasa kita ya disebut jamak ya kalau udah lebih dari satu, ya. Dalam bahasa Inggris juga demikian. Tetapi dalam bahasa Arab, dua itu spesifik. Jadi dua itu juga disebut secara spesifik, mereka berdua, gitu ya. Ya, kalian berdua, gitu. Kami berdua. Jadi baru kemudian yang disebut jamak itu kalau tiga ke atas. Nanti ada yang artinya plural dan ada yang artinya single. Nanti beberapa kaidah terkait itu kita akan bahas bersama sahabat Asa. Nah, mari kita lihat apa itu isim mufrad, ya. Isim mufrad
ini dari sisi kuantitas atau jumlahnya, dilihat dari kuantitas, kata benda ini dibagi menjadi 3. Nah, kalau umumnya itu cuma 2 ya, single dan plural. Kalau dalam bahasa Arab 3. Ada yang disebut dengan mufrad dan ada yang disebut dengan musanna, ada yang disebut dengan jamak. Nah, mufrad adalah kata yang menunjukkan makna tunggal, baik diperuntukkan bagi muzakkar, ini untuk jenis kelamin laki-laki, atau muannas untuk yang jenis kelamin perempuan. Ya, unsa, ada al-dzakar, ada al-unsa. Contohnya adalah seperti kata-kata insanun, mar'atun, kitabun, madrasatun. Ini kata-kata yang disebut tadi mengandung makna seorang manusia. Insan, satu manusia. Mar'atun atau imra'atun itu seorang perempuan. Kitabun sebuah buku. Madrasatun sebuah sekolah. Jadi satu, menunjukkan makna satu. Kemudian yang berikutnya yang disebut dengan musanna. Ya, ini beda ya. Yang disebut dengan musanna atau disebut juga dengan isim tasniyah adalah kata yang menunjukkan pada makna dan jumlah 2. Nah, ini spesifik nih, menarik ya. Sama-sama dikenal sebagai jamak, ternyata jamak 1 dan 2 itu berbeda. Ya, ya kalau kita lihat dengan ditambah alif dan nun dalam keadaan marfu, atau ya dan nun dalam keadaan dia mansub atau majrur. Ya. Huruf sebelum huruf tambahannya itu fathah. Nah, ini kalau ya, ini huruf yang sukun sebelumnya adalah dua-duanya juga fathah. Jannatani. Ini misalnya jannah, kebun. Kalau 2 kebun, jannatani. Dua kebun, jannataini, ini kalau majrur atau mansub. Jannatani atau jannataini, gitu ya. Baik, yang ketiga yang berarti plural atau isim jamak. Al-jam'u adalah kata yang menunjukkan pada makna yang banyak lebih dari 2. Ini dalam bahasa Arab kata jamak itu baru disebut jamak kalau 3 ke atas. Nah, ada disebut dengan jamak mudzakkar salim. Nah, ini jamak mudzakkar salim adalah kata yang menunjukkan makna banyak lebih dari 2. Secara harfiah artinya kata jamak untuk maskulin. Jadi maknanya laki-laki yang beraturan ya. Atau cara pembentukan katanya dengan menambahkan huruf wawu dan nun dalam keadaan marfu serta ya dan nun dalam keadaan mansub. Contoh kalau muslim itu jamaknya adalah muslimuna, atau kalau dalam keadaan mansub dan majrur disebut dengan muslimina. Ini untuk laki-laki ya, jamak mudzakkar salim. Bagaimana kalau untuk perempuan? Nah, kita lihat. Nah, ada yang disebut dengan jamak muannas salim. Nah, ini kita bisa lihat jamak muannas salim ini kata yang menunjukkan makna yang banyak lebih dari 2 untuk makna feminim. Nah, cara pembentukannya adalah ditambah dengan alif dan ta ta'nis. Ini tak yang terbuka, ya. Nah, di akhir dari bentuk mufrad. Contoh muslimatun, jamaknya adalah muslimatun. Jamak mudzakkar salim dan muannas salim ini biasanya digunakan terkait dengan manusia sebagai profesinya, statusnya, dan lain-lain. Nah, ini biasanya adalah kata yang berasal dari satu kata induk, dan ini disebut dengan al-mushtaqat. Kita sudah pernah bahas ya. Mungkin kita ada baiknya kita kembali terkait dengan al-ishtiqaq ya, derivasi dari kata-kata nanti. Nah, ada satu jenis jamak lagi yang kita bisa lihat yang disebut dengan jamak
taksir. Nah, jamak taksir adalah kata yang menunjukkan makna jamak dengan mengubah mufradnya, baik dengan mengurangi huruf, menambahkan huruf, mengubah harokat, atau campuran dari ketiganya, kombinasi dari ketiganya. Nah, bisa dikatakan perubahan pada makna jamak taksir ini karena tidak beraturan, maka disebut irregular. Jadi hanya untuk membanyakkan. Beda dengan jamak mudzakkar salim atau muannas salim yang perubahan katanya itu definitif ya, ditambahi waw non atau ya non atau alif ta ya. Di sini ditambahkan atau dikurangi. Misalnya kata-kata anbiya, nabi jadi anbiya. Masjid dari masajid, faqirun jadi fuqara, maskan jadi masakin. Ini jamaknya maskan, asrama ya. Kalau masakin itu jamaknya miskin, orang-orang miskin. Baik sahabat Asa, dari pembagian-pembagian ini nanti ada konsekuensinya. Seperti apa konsekuensinya? Jangan kemana-mana dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Baik, sahabat Asa, kita kembali. Tadi kaidah-kaidahnya ya, jadi gampang ya sahabat Asa. Kalau kita lihat mukmin, seorang mukmin berarti jamaknya mukminuna, muslim jamaknya muslimuna, muslimah muslimatun, gitu ya. Ada di dalam Al-Quran itu qanit, al-qanit, qanitat, itu berarti perempuan. Az-zakirin, ada az-zakirat. Nah, itu di surat Al-Ahzab itu ada ya. Itu nanti kita itu disebutkan dengan jamak mudzakkar salim dan muannas salim. Nah, ini ada jenis kata benda yang memiliki bentuk pluralnya itu lebih dari satu. Contoh, nabiyun itu artinya seorang nabi. Ternyata di dalam Al-Quran itu jamak dari kata-kata nabiyun itu ada anbiya, ada nabiyuna. Ya, menarik ya. Ya, ada disebut orang-orang terdahulu dari kalangan Bani Israel itu disebutnya adalah membunuh nabiyina. Ya, ada disebut juga kadang-kadang dengan anbiya. Nah, secara spesifik dengan kata benda ini memiliki dua jenis atau bentuk jamak yang berbeda. Kalau disebut nabiyuna, nah ini berarti dia menggunakan jamak mudzakkar salim. Ini lebih spesifik menunjukkan nama-nama nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi kepada nabinya. Nah, jadi kalau disebut nabiyun itu berarti ya nabi yang 25 itu. Biasanya kalau kisah-kisahnya itu disebutkan kemudian ada di belakangnya menyebut jamak plural dari nabi, itu nabiyun karena pada orang-orang yang tersebut namanya di dalam Al-Qur'an. Tapi kalau disebutnya anbiya wa ja'alakum anbiya'a seperti pesannya Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel, itu bukan nabiyun tapi anbiya, karena tidak semua nabi Bani Israel itu disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an. Contohnya adalah nabi setelah Nabi Musa, itu tidak disebut Yusha bin Nun. Ya, dan itu dikuatkan dengan hadis status Yusha sebagai nabi, tetapi tidak disebutkan nama beliau di dalam Al-Qur'an.
Nah, Yusha bin Nun ini adalah murid Nabi Musa yang membersamai beliau ketika akan berjumpa dengan Khidir di surat Al-Kahfi, ya, tetapi tidak disebutkan nama beliau secara literal. Nah, jadi kalau disebut Anbiya itu adalah umum. Semua nabi-nabi dan rasul yang disebutkan, yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran ataupun yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang jumlahnya tidak disebutkan dan mungkin juga tidak diketahui secara presisi dan tepat. Nah, ini detailnya Al-Quran luar biasa. Ini bentuk yang pertama. Kemudian yang kedua, ada jenis kata benda juga di dalam Al-Quran ini yang kata benda tersebut berbentuk single, tetapi sesungguhnya memiliki makna yang plural. Masya Allah. Dia bentuknya single. Ini katanya single. Tapi kemudian artinya plural. Contohnya adalah qaumun. Kaum ya dalam bahasa Indonesia. Alam. Ya alam. Alam semesta. Ta'ifatun. Ta'ifatun itu sekelompok. Sya'bun itu artinya bangsa. Nah ini. Qaumun kaum. Kaum Ad, kaum Samud. Nah ini kaum. Ya, kaum itu sebenarnya hampir sama dengan Ta'ifah ya. Alam ini alam. Dia universe. Satu alam ya. Dia belum multi, dia satu. Ta'ifatun sekelompok. Sya'bun bangsa. Nah, nanti ada juga qabilah. Ya. Ini di dalam surat Al-Hujurat disebut ya, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Masya Allah. Di sini dijamakkan, dipluralkan sahabat asal. Ya, coba di sini kaum di alam Al-Quran juga disebut aqwamun. Jadi alam dijamakkan juga alamin. Ta'ifatun dijamakkan ta'if. Sya'bun tadi surat Al-Hujurat syu'ubun. Berarti di sini menunjukkan makna jamak yang bertingkat luar biasa ini. Atau kadang menunjukkan varian tertentu, jenis-jenisnya, atau perbedaan waktu dan tempat serta yang lainnya. Ini nanti secara prakteknya kita bisa lihat di dalam Al-Quran karena kadang ada menggunakan kata secara single karena dia menentukan atau menunjukkan satu jenis tertentu. Contoh ketika kaum itu berarti sekelompok orang di tempat tertentu dan di waktu tertentu misalnya. Alam juga demikian. Ta'ifah juga demikian. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Nah, surat Al-Baqarah surat At-Taubah ya. Ta'ifatun. Hendaknya ada ya sekelompok orang yang liyatafaqahu fid-din. Jadi enggak semua orang ini pergi berperang. Karena pada saat itu memang secara nasional yang menjadi prioritas adalah ketahanan negara pada saat genting, konspirasi dari musuh-musuh yang akan mengeliminasi kekuatan Muslim yang ada di Madinah, berarti ketahanan negara, bela negara menjadi utama. Tetapi Al-Quran mengingatkan, walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Nah, jadi enggak semuanya. Jadi harus ada sebagian, ada ta'ifah. Nah, harus ada ta'ifah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina nahnu ansarullah. Fa'amanat ta'ifatun min bani Israila wa kafarat ta'ifah. Fa'ayyadna alladzina amanu ala aduwihim fa'asbahu zahirin. Di akhir surat Shaf. Itu juga ta'ifah. Ada sekelompok. Berarti ini sekelompok itu juga plural. Nah, ta'ifah yang satu, sekelompok dia beriman. Ta'ifah yang lainnya, sekelompok yang lainnya tidak beriman.
dan Allah selalu akan memberikan dukungan kepada orang-orang yang beriman. Ini kata-kata ta'ifah sederhana, tetapi ta'ifah itu menandakan spesifik, very specific. Jadi sangat lebih spesifik lagi dari kata-kata kaum. Nah, nanti ada kadang disebut namanya. Kalau by name otomatis dia seperti li'ila fi Quraisy. Nah, berarti dia Quraisy itu yang dimaksud bukan nama Quraisynya, tapi kabilah atau klan yang ada di negeri Arab yang paling besar pada waktu itu, yaitu Quraisy. Dan itu nanti spesifik lagi adalah dalam khitabnya mereka yang diberikan nikmat, makanan, bisa berkelana, padahal tadinya mereka dalam keadaan ketakutan yang mencekam, terancam oleh ekspansi dan aneksasi dari Raja Abraha ya, yang pada waktu itu membawa pasukan bergajah. Jadi surat itu nyambung dari surat Al-Fil langsung ke surat Quraisy. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa kalau kita pahami lagi. Salah satu turunan dari kata yang tadi disebutkan ini sebagai contoh kita ambil misalnya dari apa yang sering kita baca. Apa rahasianya Allah menyebutkan di dalam banyak lafaz Al-Quran kata-kata al-alamin sebagai plural dari sesuatu yang sudah plural. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kata-kata Rabbul alamin itu diulang di dalam Al-Quran berkali-kali. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Gitu, sahabat Asa. Apa rahasianya? Ternyata kata alamin ini menunjukkan semua makna. Semua makna semesta alam yang dimensinya sangat banyak. Jadi alam yang satu dimensi itu disebut dengan universe. Terdiri dari kehidupan manusia dengan sesamanya, sesama manusia. Manusia bertetangga dengan flora dan fauna, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Dan di saat yang sama sesungguhnya manusia juga bertetangga dan berinteraksi dengan jin dan malaikat. Ya. Kehidupan mereka di dunia ini itu dengan berbagai macam jenis makhluk-makhluk tersebut itu disebut dengan universal. Ya. Dan memang terjemahan kita semesta alam, semua alam yang pada waktu itu ada. Ya. Alamul hadir. Tetapi ternyata kata-kata alamin ini bukan hanya menunjukkan semua jenis alam, tetapi alam yang sudah berlalu, sedang dijalani, dan akan dilalui, khususnya adalah bagi manusia sebagai makhluk yang akan mempertanggungjawabkan semua jenis amalnya. Jadi ada alam arwah, ada alam dunia, ada alam barzah, ada alam akhirat, alam kekekalan, dan itulah dimensi-dimensi dengan berbagai macam lini masa. Karena itu disebutnya Rabbul Alamin. Lebih kepada jamak yang dimensinya dimensi waktu. Jadi setiap manusia akan melalui lini masa ini. Karena itulah disebut dengan Rabbul Alamin. Syariat kita yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW disebutnya juga rahmatan lil alamin, karena memberikan petunjuk pada manusia bagaimana dia akan berinteraksi dengan lini masa tersebut. Jadi kita hidup di dunia harusnya mulai mikir dong, nanti kalau saya masuk alam barzah bagaimana kehidupannya? Nanti kalau saya dibangkitkan di hari akhirat bagaimana persiapannya? Karena nanti begitu dibangkitkan saya tidak punya apa-apa. Ya, menjadi manusia yang tidak dikenal dan tidak mengenal siapa-siapa, itu kan tidak enak sekali. Nah, Allah berikan bekal. Karena itu ketika menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita memuji kepada Allah yang memberikan guidance, aturan, persiapan dalam menempuh semua alam tersebut. Termasuk yang sudah lalu, kita diciptakan sebagai manusia, alhamdulillah, kita tidak diciptakan sebagai makhluk Allah yang lainnya, sebagai binatang, sebagai tumbuhan, sebagai jasad renik, bahkan sebagai jin dan malaikat. Karena manusia ini memiliki derajat yang spesifik.
Bagaimana dengan contoh lainnya? Sahabat Asa jangan kemana-mana dulu. Di keep. Dan kita akan sambung insya Allah setelah jeda berikut. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Nah, kalau tadi sahabat Asa kita membicarakan kata single artinya plural, ini ada juga kata-kata plural yang artinya single. Ya, seperti di surat Al-Mu'minun 51 ini kata-kata rusul itu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau juga kadang disebut dengan Al-Mursalin. Nah, nanti kita akan bahas ini. Apa sih bedanya rusul, apa bedanya mursalin? Nah, kenapa di dalam Al-Quran sering disebutkan begini ya? Kadzabat 'adunil mursalin. Nah, kadzabat 'ad, kaum 'ad al-mursalin. Kadzabat Tsamud al-mursalin. Dan kaum itu mendustakan al-mursalin. Padahal yang mereka dustakan itu satu nabi saja. Kenapa Al-Quran menyebutnya adalah nabi-nabi? Nah, ternyata Allah memberikan penjelasan di surat Al-Baqarah di ayat yang sering kita baca kalau pagi dan petang atau sehabis sholat itu. Amanar Rasul gitu ya. Ya itu kan Rasul itu menjadi kesatuan. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kita tidak membeda-bedakan. Dan kalau kita beriman kepada satu rasul atau nabi yang diutus Allah, itu maknanya kita beriman kepada semua nabi dan rasul. Demikian juga ketika kita mendustakan seorang rasul, ya maknanya mendustakan rasul-rasul yang lain. Gitu ya. Jadi ketika kaum 'Ad mendustakan Nabi Hud, tapi Allah menyebutnya Al-Mursalin, ya sama. Orang-orang Bani Israel mendustakan Nabi Muhammad. Mereka beriman kepada Isa dan nabi-nabi sebelumnya. Tapi mendustakan Nabi Muhammad, ya mereka dianggap kafir. La nufarriqu baina ahadim minhum. Atau la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kita tidak membeda-bedakan antara nabi-nabi dan rasul tersebut satu dan lainnya. Karena semuanya satu paket, satu kesatuan. Gitu ya. Nah, ini juga disebut dengan kata malaikah juga kadang disebut hanya Jibril saja. Jadi kadang Allah mengutus malaikat, tapi yang disebut adalah Jibril. Kenapa? Karena Jibril itu adalah pemimpin malaikat Allah. Nah, ini dalam bentuk dia plural, tapi maknanya adalah single. Nah, kita lihat, nah ini tadi ya, kalau kita contohnya dari tadi yang kita bahas, ayat 51 misalnya di surat Al-Ahzab, sahabat Asa kita bisa lihat, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah, inni bima ta'maluna alim. Ar-Rusul di situ jamak, tapi yang dimaksud adalah Nabi Muhammad karena perintah ini juga diperintahkan kepada rasul-rasul sebelumnya. Kadzabat 'adunil mursalin, seperti contoh-contoh lain. Kadzabat Tsamudul mursalin. Jadi kaum-kaum terdahulu ketika disebutkan mereka mendustakan al-mursalin, itu maknanya sekalipun kamu dustakan satu nabi,
itu sama halnya kamu dustakan semua nabi karena risalahnya sama. Nah, kalau terkait dengan malaikat, ini contohnya di surat Ali Imran ayat 42. Wa in qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Malaikat yang di sini yang dimaksud adalah Jibril yang menemui Maryam. Ya Maryam, innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ini luar biasa ya. Dan apa bedanya sih sebenarnya Rasul dengan Mursalin? Tadi kan nanti ada Nabi tadi, ada Anbiya. Ya, Ar-Rusul itu lebih kepada risalahnya. Jadi risalahnya sama. Tapi kalau Mursalin lebih kepada orangnya. Dua-duanya sih artinya sama orang, tapi ini terkait dengan sesuatu yang setelahnya. Kulu minat thayyibat itu sama, makanan halal juga diwajibkan memakan dari yang halal saja. Artinya makan itu kan mubah, tetapi menjadi wajib hanya yang halal saja, karena yang haram tidak boleh dimakan gitu ya. Nah, sedangkan al-mursalin itu lebih kepada orangnya karena terkait dengan utusan-utusan Allah baik yang sekarang ataupun sebelumnya. Jadi lebih fokus kepada personnya, sedangkan Rasul lebih fokus kepada risalah yang dibawa orang itu. Gitu. Baik, sahabat Asa, ada contoh lainnya yang kita sebut dengan bentuk plural yang tidak beraturan ya. Contoh misalnya al-insu. Al-insu itu nama jenis manusia yang membedakannya dengan jin. Ini disebut 18 kali di dalam Al-Quran. Minal jinni wal ins. Jadi kata-kata al-ins itu manusia, tapi ya single, tapi manusia semua manusia. Beda dengan kata-kata al-insan yang lebih banyak. Kalau al-insan itu every single, setiap satu manusia, setiap manusia. Innal insana lafi khusr, al-insan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu person. Setiap manusia kami jadikan dalam bentuk yang terbaik. Innal insana lafi khusr. Khuliqal insanu min ajal. Khuliqal insanu halu'a. Itu setiap person manusia. Tapi kalau al-insu itu jenisnya karena dia sedang diparalelkan atau dipanelkan dengan jenis yang lainnya yaitu jin. Nah, kata insan itu juga ada dari kata-kata nasia yang artinya menunjukkan dengan hubungan kesadaran dirinya. Manusia disebut al-insan karena punya kecenderungan sifat pelupa sehingga perlu teguran. Nah, kata al-insan di dalam Al-Qur'an secara keseluruhan itu menunjukkan totalitas jiwanya, raganya. Nah, kata al-insan ini berasal dari kata-kata al-uns atau anisa yang berarti jinak atau harmonis ya. Karena pada dasarnya manusia dapat menyesuaikan diri dengan realitas kehidupan di sekitarnya. Manusia itu mau hidup di lingkungan ekstrim dingin kayak di Eskimo sana ada. Mau hidup di daerah Teluk yang panasnya rata-rata pasti 40 derajat lebih, bisa sampai 50. Bisa gitu ya. Nah, ini memiliki bentuk plural. Itu ada annas, ada anasia, ada unas. Ini luar biasa. Kata annas ini yang paling banyak menunjukkan adalah semuanya. Nah, kata anasia itu spesifik, sedangkan unas itu bentuk plural yang paling banyak. Semua jenis manusia, ya apa saja dari dulu sampai sekarang, yang besar yang kecil, bahasanya apa saja, dari yang sempurna atau yang tidak, itu unas. Tapi yang umum dipakai adalah annas, gitu ya. Nah ini unik ya. Nanti dalam kajian tertentu mudah-mudahan kita ada kesempatan membahas khusus tentang manusia karena dia banyak ya. Belum nanti kata-kata yang akar katanya lain seperti bashar. Itu lain lagi. Atau seperti Bani Adam. Nah, itu juga lain.
Nah, ini insya Allah nanti karena keterbatasan waktu di sini ya, di sini lebih kepada contoh jamak dan single. Nah, ini dia tadi Al-Fakir coba mengambil al-insu wal insan itu yaltaqiyani fil malhadil am lidilalati madatihima al-mushtarakah ala naqidit tawahhush lakinnahuma yataradafan. Di al-ins dan al-insan itu memang artinya sama single tetapi beda seperti yang tadi dijelaskan. Kalau al-ins itu selalu didampingkan dengan kata-kata al-jin. Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, beda kalau manusia itu manatnya adalah insaniyahnya, humanism. Ya, lebih kepada tadi ya, mengumpulkan raga dan mengumpulkan yang lainnya. Nampaknya waktu jualah yang memisahkan kita, sahabat Asa yang berbahagia. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan karena yang di akhir slide ini berbicara tentang manusia. Insya Allah nanti next pada serial berikutnya ya. Ini kita sudah di serial 35. Di serial yang ke-36 kita bahas manusianya tuh. Manusia itu ada unsur akalnya, ada unsur ruhnya. Nah, apa bedanya akal dan ruh, kemudian nafas dan jiwa? Insya Allah nanti bahasan kita di seri terakhir pada sesi ketiga ini terkait membahas tentang akal dan kolbu. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kekhilafan dari Al-Fakir selama menyampaikan beberapa menit tadi. Mudah-mudahan bermanfaat sedikit ini dan Allah jadikan melalui seperti ini kita dimasukkan ke dalam kafilah Quran, ahlul Quran yang diberikan syafaat oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Kita bisa dekat selalu dengan Al-Quran, membacanya, mengamalkannya, mengajarkannya, menikmati tilawahnya, menyampaikan kebaikan-kebaikannya. Mari kita tutup kesempatan kali ini. Pustaka Aqsa Quranic Studies Series yang ke-35. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.